Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 50 sampai 52 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku utuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penjelasan fase baru bagi Yusuf setelah Yusuf dipenjarakan oleh Zulaikha secara zalim, di mana setelah disampaikan kepada raja kemampuannya untuk menakwilkan, menafsirkan mimpi yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, mimpi raja melihat 7 sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus, yang kemudian diartikan nanti setelah masa-masa kesuburan akan muncul masa-masa paceklik. Dan ternyata raja merasa bahwa apa yang disampaikan Yusuf ini adalah sebuah kebenaran. Maka berawal dari ketertarikan raja untuk bertemu Yusuf, maka kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Yusuf dan mengeluarkan dari penjara. Disinilah sekalian mulai perubahan kehidupan Yusuf, dari difitnah kemudian dijebloskan ke penjara, kemudian berubah setelah ini adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, sampai puncaknya nanti adalah beliau ditemukan kembali dengan seluruh keluarganya dan orang tuanya. Nah, dalam ayat ini Allah SWT mengisahkan pertemuan itu, yaitu pertemuan antara raja dengan Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala, dan berkatalah, al-maliku, raja Mesir. Ya, raja Mesir namanya, kalau dalam bahasa sekarang kita mengenal ada Fir'aun, ya, Fir'aun. Tapi kadang juga disebut dengan Al-Aziz, ya, penguasa. Wa qala al-maliku, berkatalah raja Mesir, utuni bihi, ya, bawalah dia untukku. Artinya raja ini memerintahkan pengawalnya
atau utusannya untuk mendatangkan Yusuf dari penjara, didatangkan ke istana. Falamma ja'ahu, maka ketika datang kepada Yusuf ar-rasulu, utusan raja, qala, berkatalah Yusuf, irji, pulanglah, kembalilah kamu wahai utusan, ila rabbika, kepada tuanmu, ya tuan maksudnya adalah raja. Fas'alhu, dan tolonglah kamu bertanya kepadanya. Untuk mempertanyakan apa? Ma balun niswatil ladzi qatta'na aydiyahunna. Ya, bagaimana kondisi wanita-wanita yang mana mereka memotong tangan-tangan mereka. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bikaidina, dengan tipu daya mereka, alimun, itu maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika datang utusan raja ini untuk menemui Yusuf dan memanggilnya bertemu raja, Yusuf memiliki syarat. Karena kepengennya Yusuf ini ketika ketemu raja dalam kondisi dia tidak ada lagi tuduhan apapun mengenai dirinya. Karena kita tahu sekalian, isu yang tersebar adalah ya Yusuf ini diisukan oleh orang-orang bahwa dialah yang ingin berbuat mesum dengan istri Aziz. Ya. Dan tentunya dia ingin membuktikan bahwa Yusuf ini adalah terbebas dari segala tuduhan tersebut. Maka Yusuf meminta kepada utusan raja ini untuk mempertanyakan ya perihal terkait wanita-wanita, yang mana wanita-wanita ini sempat ya mereka memotong-motong tangannya. Dalam artian ya kemarin sudah kita terangkan bahwa ketika Zulaikha merasa terdesak, isunya menyebar kemana-mana bahwa Zulaikha sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi masa tertarik dengan pembantunya. Maka untuk membela dirinya, kemudian dia mengundang beberapa wanita ya, yang biasa menggosipkan berita-berita itu diundang ya, dalam sebuah pesta. Ringkas cerita, mereka ini diberikan hidangan, di antaranya adalah buah-buahan, yang mana buah-buahan itu harus dipotong dengan pisau. Dalam kondisi semacam itu, Yusuf dipanggil untuk muncul di hadapan mereka. Ya, ternyata mereka juga kaget. Wanita ini ketika melihat Yusuf begitu tampannya itu kaget. Ya, sampai tidak terasa mereka ini memotong-motong tangannya. Dalam artian mereka tidak terasa pisau itu malah melukai tangan mereka. Karena melihat ya begitu tampannya Yusuf. Bisa dibayangkan bagus sekali kalau kesini datang Yusuf gimana yang terjadi. Kita orang Indonesia kalau ngelihat misalkan artis-artis Korea aja mereka histeris, ya kan Bu? Apalagi Yusuf ini. Ya. Nah, raja supaya ini mendatangkan mereka ini sebagai saksi apa sebenarnya yang terjadi, apakah yang menggoda itu Yusuf atau mereka sebaliknya. Ya, maka kemudian diundanglah mereka ini, ya, dipanggil seluruh wanita yang terkait. Zulaikha dipanggil, kemudian para wanita-wanita yang ikut pesta itu pun dipanggil oleh raja. Ya, dan Yusuf ketika itu ya, masih di penjara, dalam artian dia tidak hadir dalam persidangan yang dilakukan oleh sang raja. Maka ketika mereka ketemu kumpul semuanya, berkatalah raja, qala,
Berkatalah raja, ma khatbukunna id rawatunna Yusufa an nafsi. Ya, bagaimana kondisi kalian ketika kalian menggoda Yusuf? Jadi ceritanya sekalian, ketika wanita-wanita itu melihat ketampanan Yusuf begitu luar biasa, akhirnya mereka ini membela Zulaikha. Ya, membela Zulaikha. Oh, pantas lah. Ya, artinya Zulaikha ini mendapat dukungan mereka. Sehingga mereka pun mengatakan kepada Yusuf, udah turutin saja maunya Zulaikha itu kayak apa gitu. Maka kemudian ditanyakan raja, ma khatbukunna id rawatunna. Bagaimana kondisi kalian wahai para wanita ketika kalian menggoda Yusuf an nafsi, ya, untuk menundukkan diri Yusuf. Gimana dulu ceritanya kayak apa? Maka diceritakanlah apa jawaban mereka. Qulna, mereka para wanita menjawab, hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Hasya lillah. Ya, hasya. Ini perlu saya sampaikan sekalian, hasya ini memang sebagian ulama ada yang menyebutnya itu fi'il. Ya. Kata kerja. Seperti misalkan Ibnu Jinni, seorang ulama ahli bahasa, mengatakan hasya itu adalah kata fi'il. Tapi ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hasya ini adalah isim. Hasya lillah artinya adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasya lillahi. Karena ada dalil bukti qiraah atau bacaan selain bacaan yang kita baca ini dibaca dengan tanwin. Hasyan lillah. Tanwin itu menjadi tanda kata itu adalah isim. Isim itu artinya kata benda. Ya, ini sedikit untuk membahas terkait tentang kata hasya ini. Nah, kembali lagi mereka mengatakan hasya lillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ma alimna alaihi, kami tidak mengetahui tentang siapa tadi? Tentang Yusuf min su'in. Kami tidak mengetahui sedikit pun keburukannya Yusuf. Artinya kita nggak tahu Yusuf ini kecuali orang baik. Nah, ini jawaban mereka. Ya. Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh raja. Gimana pendapat kalian? Apa yang kamu ketahui? Ya, ketika kamu muda, responnya seperti apa Yusuf? Maka mereka sepakat mengatakan, para wanita itu mengatakan, hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Maha suci Allah, kami tidak mengetahui ya tentang Yusuf suatu keburukan. Enggak ada keburukannya Yusuf itu. Artinya dia orang baik. Ya. Nah, ketika mendengar jawaban para wanita ini, ya, Zulaikha merasa terdesak. Artinya tidak ada alasan lain dia, kecuali dia mengatakan al-an, sekarang inilah. Artinya saat itu, ya, ketika dia di hadapan raja dan para pembesarnya, karena tidak ada alasan lain dan semua sudah terbuka, maka dia mengatakan al-an, sekarang. Hasul haq. Hasul haq itu artinya zahara al-haqqu, kebenaran sudah terbuka, tidak lagi bisa ditutupi oleh siapapun dengan cara apapun. Ana rawattuhu an nafsi, sayalah orangnya yang menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadaku. Jadi dia ngaku sekalian, Zulaikha lah yang sebenarnya permasalahannya, dan Zulaikha lah yang memulainya, dan Zulaikha lah yang menginginkannya Yusuf. Ya. Wa innahu laminas shadiqin,
dan sesungguhnya Yusuf adalah termasuk orang-orang yang jujur. Artinya apa? Tidak ada kesalahan apapun bagi Yusuf. Nah, dari sini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beberapa waktu sudah saya terangkan, Zulaikha ini memang bisa dikatakan ya berani mengambil tindakan dan bertanggung jawab. Itu Zulaikha. Ketika dia ya mencoba untuk menggoda Yusuf, kemudian Yusuf lari, kemudian sampai dijambak dari belakang, kemudian dia nekat ya mendolimi Yusuf, memenjarakan Yusuf. Tapi ketika semuanya sudah terbongkar dan tidak ada cara lain untuk mengelaknya, dia ngaku. Dan ini sebagian ulama mengatakan sekalian, ini adalah bentuk daripada pertaubatannya Zulaikha. Jadi Zulaikha ya di ujung akhirnya dia ngaku dan bertobat. Maka nanti setelah ayat ini ya ditegaskan ya terkait pertobatan Zulaikha atas kesalahan yang ia lakukan. Nah, di antara bentuk pertobatan itu adalah pengakuan. Jadi ngaku dulu. Sama halnya sekalian, kalau kita ini salah, ya ngaku. Itu jauh lebih baik daripada kemudian kita mengelak. Ya, kemudian orang tersebut ternyata tahu dari orang lain. Nah, semakin memperburuk suasana. Belum lagi nanti kalau ada pihak-pihak ketiga, tambah runyam lagi. Ya. Maka terlepas Zulaikha dalam kondisi terdesak atau terpaksa, tetapi dia kemudian mengakui bahwa Yusuf ini adalah yang benar dan yang salah adalah saya, Zulaikha. Ya. Kenapa ini dilakukan? Ya, pengakuan ini kenapa dilakukan? Di sini diterangkan dzalika liya'lama. Yang demikian itu agar Yusuf tahu anni lam akhunhu, sesungguhnya aku Zulaikha lam akhunhu, tidaklah mengkhianatina bil ghadi, ketika Yusuf tidak ada kemudian aku fitnah, tidak ya, saya tidak mengatakan Yusuf itu jahat, saya tidak pernah mengatakan Yusuf itu yang melakukan, tidak, tapi saya wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yahdi kaidal khainin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Artinya apa? Bahwa makar atau keburukan itu akan kembali kepada orangnya sendiri. Ya, ini adalah pelajaran besar bagi sekalian, ya, bahwa siapapun dia yang membuat ya tipu daya, maka tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah pengakuan Zulaikha, ya, pengakuan Zulaikha bahwa dia yang salah dan dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang sekalian perlu saya sampaikan terkait ayat ini ada minimal dua penafsiran. Ayat ini ada yang mengatakan ini adalah pernyataannya Yusuf. Ya, ada yang mengatakan ini adalah pernyataannya Zulaikha. Tetapi saya memilih pendapat ayat ini adalah pernyataannya Zulaikha. Karena ini menegaskan bahwa Yusuf ya ketika adanya persidangan ini dia tidak hadir karena masih di penjara. Ya, masih di penjara. Maka saya memilih pendapat bahwa ayat ini adalah menunjukkan masih pernyataan ucapan Zulaikha di hadapannya raja. Terlepas itu semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita. Dan baru-baru ini kita lihat, sudah dengar nggak Bu, viral di daerah Jakarta. Ada orang dimulai dari iri dan dengki, Bunda. Tetangganya itu dianggap nggak punya kerjaan tapi uangnya akeh.
Ya kan udah denger ya. Kemudian difitnah, difitnah dia punya pesugihan. Nah, dalam kondisi semacam itu ada oknum yang mengaku ustaz. Nah ini loh Pak. Jadi agama itu rusak itu gara-gara orangnya sendiri. Islam itu rusak gara-gara ustadznya sendiri. Anehnya orang yang ngaku ustadz ini membuat rekayasa. Ya, rekayasa seakan-akan ada babi ngepet. Ini kan disebut dengan kaidun. Kaidun itu artinya apa? Rekayasa. Sama yang dilakukan oleh Zulaikha ini. Mereka bersepakat dari sekalian beli apa? Beli babi ngepet online. Oh Pak, mau beli apapun sekarang itu bisa online Pak. Ya. Nah, sampai kemudian ditangkapnya pun digambarkan sangat dramatis toh. Harus telanjang. Jadi nangkapnya telanjang katanya Pak. Malam-malam jam 12 atau jam 11 gitu ditangkap telanjang. Sempat viral, ramai sekali tuh Pak. Ya saya di HP saya muncul sendiri kok. Muncul apa ini saya baca. Ya. Kemudian dikatakan ini awalnya babinya besar kemudian jadi kempes kecil katanya. Namun polisi alhamdulillah Pak ya tidak begitu percaya ya. Dan bisa jadi juga memang ada yang melaporkan ini adalah semacam rekayasa. Itu di speaker Pak. Sebelum dikubur itu babi ini sebelum disembelih itu dibacain tahlillah kayak orang gitu loh Pak. Jadi membuat seakan-akan masyarakat ini percaya. Namun sekali lagi Pak, ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yahdi kaidal kha'inin, tidak akan memberikan petunjuk kepada perilaku-perilaku rekayasa orang-orang yang berkhianat. Kan rekayasa, direkayasa sebegitu rupa. Bener Pak. Besoknya kembali dibongkar, dicek, diukur. Kan polisi kan punya tim medis, tim macam-macam gitu. Dicek, ini ternyata emang babi beneran, bukan babi-babian. Akhirnya apa sekarang? Ustadznya sekarang ditangkap. Ya. Orang yang memfitnah, wanita yang memfitnah tadi sekarang stres Pak, diusir oleh warganya karena membuat kekacauan warga. Ini loh Pak, Bu, pentingnya kita jangan sampai mudah suudzon. Suudzon itu melahirkan namanya dengki, buruk sangka itu melahirkan kedengkian. Ya kan? Makanya di sini pentingnya kita ya menjaga diri kita. Kalau tetangga kita diberi rezeki, kita harusnya senang loh. Alhamdulillah kita senang karena apa? Minimal mengurangi beban kita. Kita nggak perlu untuk menolong dia karena dia sudah Allah berikan rezeki. Kok malah kita yang sakit hati, kita yang iri dengki? Inilah penyakit hati yang sekarang muncul. Karena itu sekali lagi sekalian, ya ayat ini sangat memberikan pedoman bagi kita supaya kita tidak perlu melakukan rekayasa kejahatan, karena itu pasti akan terbongkar kapanpun dimanapun. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.